Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di Sanrasan Lingkar Jatim Channel yang membahas sesuatu dengan tuntas dan gaya ceplas-ceplos. Assalamualaikum Pak Darsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darsono, saya dulu kenalnya namanya saja, sekarang baru ketemu makhluknya sekarang. Kalau karya-karyanya sudah banyak yang bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Amin. Tepatnya beliau adalah ketua Sanggar Tarara. Tarara. Sanggar Tarara yang berkedudukan di Kabupaten Bangkalan, Pak Darsono ya. Iya, iya. Pak Darsono, Sanggar Tarara ini sebetulnya makhluk apa sih Pak Darsono? Sanggar Tarara itu makhluk seni. Seni. Yang bergerak di seni gitu ya. Iya, seni. Ada tari, ada segala apa sebetulnya yang di apa namanya yang di kegiatan-kegiatan di Sanggar Tarara ini selain tari dan lain-lain. Perlu ketahui bahwasanya Sanggar Tarara ini mulai saya bergerak dulu tahun 1996. 1996. Ya, sebelum moneter. Itu. Iya, itu masih orde baru itu. Orde baru. Waktu itu kita latihan di Pendopo, kemudian pindah-pindah terus karena tidak punya tempat sendiri. Pak Bupatinya waktu itu siapa ya Pak? Waktu Pak Ja'far Syafi'i. Iya, kalau selanjutnya kan Pak Fatah. Pak Fatah. Berarti masih zamannya Pak Ja'far ya? Pak Ja'far. Iya. Lanjut Pak Darsono. Nah, Sanggar Tarara itu saya kiprahnya tahun 96, kemudian kita berjalan terus banyak karya yang telah saya buat waktu itu. Kemudian mendapatkan kesempatan baik dari Bangkalan, Jawa Timur dan nasional. Sebagai bentuk gongnya pada tahun 2000 saya mendapatkan kesempatan untuk ikut terlibat PON 2000. PON tahun 2000. Oh, waktu Ya. itu kalau nggak salah yang menjadi ketua PON-nya Pak Haji Rawi ya. Iya. Saya ingat waktu itu. Lanjut Pak. Dan kenapa terlibat? Karena prestasi-prestasi yang kami raih. Cuman Tarara pada waktu itu masih belum saya kukuhkan. Jadi bergeraknya itu latihan-latihan biasa dulu. Komunitas biasa gitu ya. Komunitas biasa. Maksudnya masih belum dikukuhkan, masih belum di badan hukum kan? Belum di badan hukumkan, dan yang kedua yaitu karena saya sendiri masih belum bisa menghidupkan sanggar sendiri. Baru ketika tahun 2002 baru dikukuhkan menjadi Sanggar Tarara. Tarara itu singkatan daripada Tarian Rakyat Madura. Oh iya, saya sekarang apa ya sebetulnya Tarara ini Tarara? Ternyata arti dari Tarara itu singkatan dari Tarian Rakyat Madura. Jadi memang fokusnya lebih banyak ke tari ya? Ya. Ya. Tarian Rakyat Madura itu maknanya tarian itu geraknya orang Madura, Ciepon orang Madura. Kulinah orang Madura. Kulinah kan ki Mas Aliman ki bisa keluar geraknya biar bisa langkah dan sebagainya. Jadi orang Madura itu selalu melangkah maju ke depan. Itu apa tipologi dan ciri-ciri khas dari orang Madura ya? Iya. Tari Madura itu begitu ya? Begitu. Orang Madura. Tangteng gitu juga ya? Iya, masuk itu. Belantaran, sabrang. Banyak sebetulnya. Kalau di Sandur itu biasanya itu ya. Tapi tidak hanya itu kan Tarara? Wah, banyak. Jadi kalau bicara seni itu sementara waktu orang kan tahunya Sandur. Iya, tahunnya Sandur selama ini. Yang kita garap itu adalah ada 3 Mas Aliman. Yang pertama kali dalam saya menggarap itu satu yaitu revitalisasi. Yang namanya revitalisasi itu menumbuh kembangkan yang sudah ada, termasuk dari Sandur, termasuk dari Islami, termasuk kesenian rakyat dan sebagainya. Contoh saja yang dari Islamnya kan hadrah banyak. Iya, hadrah Ishari. Ada dungdungan, ada wanjarian dan sebagainya. Kemudian ada hadrah jidor. Ini perlu kita angkat. Oh, itu juga bagian tak terpisah dari yang diajari di Sanggar Tari ya? Dari Sanggar Tarara ya? Iya. Artinya tidak melulu tidak hanya fokus terhadap gerakan-gerakan ini seperti tanteng itu ya? Bukan. Berarti lebih terbuka gitu ya. Kemudian yang kedua adalah garapan yang hasil imajinasi sendiri. Jadi saya membuat karya itu apa kehendak saya, melihat fenomena yang terjadi, saya garap begitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah pesanan. Pesanan. Pesan itu masuk lomba festival kan pesanan juga. Oh begitu maksudnya. Ya. Nah, yang dikreasi sebelum masuk ke yang nomor 3, yang dikreasi itu sebetulnya yang sekarang sudah terwujud menjadi sebuah karya apa saja Pak Darsono? Itu banyak. Yang sudah diikonkan di Bangkalan yaitu tari Kamantaka
yaitu tari yang bersumber ke keraton Kamantaka. Kamantaka. Itu karya Pak Darsono. Iya. Tarara, apa Sanggar Tarara? Sanggar berarti? Tarara. Saya sendiri menggarapnya itu sudah 7 tahun. Sampai sekarang. Sudah 7 tahun, dari tahun 2000 sudah saya berangan-angan, kemudian selesai tahun 2009 diikutkan festival di Jawa Timur, Tari Budaya Jawa Timur. Tahun 2009 kalah, kemudian ikut lagi tahun 2010 menang di Jawa Timur. Tari Kantaka. Kamantaka Oh, itu Kamantaka. tari yang bersumber keraton, namanya tari Bedoyo. Tari Bedoyo. Memang banyak polemik pada waktu itu Mas Salim kan? Masa Bangkalan atau Madura punya Bedoyo? Terus gimana menanggapi polemik itu, Mas? Oh Pak biasa, Darsono? biasa ya kan biasa. Nah saya katakan begini, ya, kenapa kalau Bangkalan punya Cakraningrat, Bangkalan punya keraton, masa Anda punya kesenian? Nah saya jawab langsung gitu, Sumenep punya Muang Sangkal, Muang Sangkal. Madura punya, jadi Sumenep punya Muang Sangkal, punya ikon, punya Bedoyo. Kenapa Bangkalan tidak? Saya waktu itu langsung membuat yang namanya itu, saya mencari sumber-sumber ke keraton, baik itu dari Bapak Hamid Mustari, Bapak Hasan Sasra, Sepuh Bangkalan, keraton. Terciptalah itu dan rangkul saya buat tari yang keraton, kemudian jadilah tari yang namanya, saya kasih nama Jukenes awalnya. Jukenes. Ya, Dinaju kene kenes manes. Jukenes. Dinaju kene manis. Kenes manis. Kenes manis. Oh, ini Akhirnya- sini bener. Akhirnya itu nama awal. Awal. Nah, terus akhirnya Kamantaka. Akhirnya Kamantaka itu saya sowan lagi ke Wonosobo di Bangkalan, keraton. Ada senjata keraton itu yang menolak bala, khusus tolak bala, namanya Kamantaka. Oh, dinisbatkan apa namanya? Keman. Iya, dianggap Tombak, ke Keman Bengkalan gitu ya. Keman Bangkalan. Oh, jadi tari Kamantaka. Kamantaka itu diambilkan dari sejarah Bangkalan yang pernah mempunyai keman atau senjata pusaka gitu ya. Pusaka. Namanya Kamantaka. Kamantaka. Itu yang ingin Judul. dijadikan judul dan juga agar masyarakat Bangkalan dan yang menikmati tari itu bisa mengingat bahwa Bangkalan punya ini kan Punya gitu, itu. Mas. Ya. Terus yang ketiga? Yang kedua, Pesanan ya? yang kedua karya saya yaitu Oh, karyanya. Oh, Tangteng. Tangteng itu sudah diikonkan. Kemudian banyak Apa namanya Tangteng? Tangteng aja. Tangteng itu Tangteng Bengkalanan. Oh, Tangteng Bengkalanan. Ya, Tangteng Bengkalanan yang banyak diajarkan, dan dua karya itu sudah diapresiasi baik dari VHIC Jogja, kemudian dari Jawa Timur dan sebagainya. Oh, jadi kiprahnya Sanggar Tarara ini tidak hanya lokal Jawa Timur ya, sampai ke nasional berarti. Iya, dan sekarang saya tanggal yang akan datang ini ikut festival Yogyakarta Festival Karawitan yang skupnya nasional dan ditayangkan untuk Indonesia. Dan kami Sanggar Tarara itu sudah ikut festival dunia udah 3 kali. Dunia bahkan. Iya. Di mana? Di Solo. Itu kelas-kelas dunia. Kelas dunia. Solo International Performing Art. Dan kemudian di Jakarta yaitu Keraton Dunia. Kamantaka itu Hanya tampil apa itu kompetisikan? tampil dan dikompetisikan. Sanggar Tarara dapat juara? Untuk yang Kamantaka kita masuk 5 besar. Yang Kamantaka Masuk 5 hasil besar. karya besarnya Pak Darsono sendiri Masuk 5 besar di dunia di Jakarta pada waktu itu. Memang banyak orang tidak tahu ya kan, saksi. Iya Pak Darsono. Saya sendiri baru inget ini. Baru tahu ini sekarang. Terus ada yang lain-lain Pak Darsono? Nah, Dua hasil seni karya besarnya seni dari Sanggar Tarara itu, 1 Kamantaka, 2 Tangteng Bengkalanan. Yang keduanya sudah tampil secara internasional gitu ya. Terus lanjutnya Pak Darsono? sebenarnya bukan 2 Mas Salim. Jadi saya buat tari pecut yang kolosal itu juga karya saya yang terbaru yang dipakai ke residen itu sudah eranya awal kan eranya Pak Usman Jati, eranya Pak Hasan Sastra itu, kemudian era saya. Sekarang saya pakai tari pecut garapan saya. Garamannya Pak Darsono sendiri. Dan karya saya itu banyak kok, banyak Mas, banyak. Itu bahkan karya saya itu begini. Ada Hong Bahong, ada Angklung Topeng. Hong Bahong itu. Hong Bahong Ini itu namanya kalau orang seni ini memang ada unik-unik, tapi mestinya pasti bermakna gitu. Hong Bahong itu apa? Hong Bahong itu kita ambil dari Katolbere.
Katolbere. Ya, Kekir Katolbere. Oh iya betul ada desa Katolbere itu. Di sana itu ada yang namanya ritual Hong Bahong, peralihan dari Hindu kuno ke Islam. Pernah ditayangkan di TV One waktu itu. Oh iya. Nah, Hong Bahong itu adalah berupa puji-pujian, kemudian saya angkat transfer ke dalam sebuah bentuk tari. Oh, puji-pujian tapi diwujudkan dalam bentuk tari. Bentuk gerak ya. Gerak tari, sama ya. Pak Dasarno. Nah, kemudian tari itu baca di YouTube ada 10 tari termistis di Indonesia, itu ada 10 termasuk Hong Bahong. Di 10 ini. Iya, di apa? 10 kesenian termistis di Indonesia itu ada gongang, ada ada reog, Kecak gitu ya. kecak, termasuk Hong Bahong. Hong Bahong. Kita bangga loh sebenarnya, tapi Mas Aliman enggak tahu. Gak tahu. Hong Bahong itu karya dari Pak Darsono kan? Iya. Artinya bukan Pak Darsono mendapatkan karya itu dari leluhur kita, tapi hasil kreasi Pak Darsono setelah melakukan pendalaman dan penelitian kebudayaan di Madura gitu ya, menemukan di Katol. Di Katol itu ada kesenian yang namanya Hong Bahong. Hong itu maha kuasa, Bah itu menyembah. Jadi menyembah kepada Yang Maha Kuasa, peralihan dari Hindu kuno ke Islam. Hong Bahong. Hong itu adalah yang maha agung, Bah itu menyembah Bah Agung, berarti syahadat itu. Nah, anehnya Mas Aliman, saya ke sana tanya, ini apa? Kemudian ada syair-syair pada waktu itu, dan gitu. Oh itu ngijung namanya kan, saya ingat itu. Kecung itu. Kalau saya waktu kecil pernah juga ada tetangga dan yang pintar ngijung, Mang. Waktu ngarit ke hutan itu sambil ngijung. La ole gitu-gituan itu. Tapi itu ada syairnya ternyata ya. Ada syairnya. Ada maknanya itu ya. Ada maknanya. Saya waktu itu nggak tahu tuh, cuma kata kidungan gitu. Iya. Dari ritual Hong Bahong itu saya transfer ke dalam gerak tari. Nah, gerak tari itu sebenarnya saya ingin menyelamatkan kesenian Hong Bahong ini. Nah, dari kesenian Hong Bahong ini sehingga saya namakan Andolenan Bahong. Andolenan Bahong. Dari Hong Bahong menjadi Andolenan Bahong. Dan diteliti pada waktu sekarang diteliti oleh dibuat tesis buat ini sebagainya, bag dari isi dan sebagainya, sampai sekarang pun menjadi viral di akademis Hong Bahong. Oh gitu. Iya. Wah, itu berawal dari bagaimana kreasi dan juga hasil dari kerja kerasnya Pak Darsono ya. Sehingga muncul Hong Bahong dan banyak yang kenal orang meskipun saya belum kenal. Ada lagi yang menarik Mas Adi. Iya. Ketika saya ke Tampek Pocok Tanjung Bumi, di sana itu ada yang namanya angklung topeng. Angklung topeng. Angklung topeng. Angklung topeng itu kalau yang saya dengar, yang saya pernah keterbatasan referensi saya itu kayaknya bernuansa Jawa Pak Darsono, tapi enggak ya? Bukan. Memang setelah saya garap tahun 1998, saya masih ingat waktu itu. Saya cari sumber ke sana itu dulu masih zamannya ninja tuh. Oh, saya dulu pernah digerebek orang sangku ninja. Untuk mencari, mendalami dan meneliti kebenaran dari yang ini, angklung ini ya? Angklung itu, saya tanya di waktu itu, karena saya sudah dapat sumber dari Pak Hasan Sastra, untuk saya teliti ke sana, ternyata di sana masih ada turunannya. Di sana ada kesenian angklung topeng yang sangat sederhana sekali, seperti Hong Bahong sederhana sekali. Tugas kita kan bagaimana dari ini menjadi sebuah kekaryaan baru, tapi tidak meninggalkan aslinya. Saya garap yang namanya tari angklung topeng. Kemudian saya pentaskan pada waktu itu Malam Pesona Madura di Jakarta, pertemunya orang semadura. Ketika saya tampilkan banyak polemik di situ. Ada yang menimbulkan polemik gitu ya? Ya, karena seperti Mas Aliman tadi, ini kan kejawa-jawaan. Iya. Nah, saya katakan begini, mohon maaf, kenapa kejawa-jawaan? Karena angklung itu miliknya Jawa Barat. Ya betul, angklung. Bukan Madura. Ya saya katakan pada waktu itu, ya salahnya sampian, kenapa punya angklung kok tidak dimunculkan pada waktu itu. Madura ini setelah saya ke sana ke sumber di Tampek Pocok itu sudah 7 turunan. Ampun petong sapar. 7 turunan itu artinya sudah
sudah apa? Sudah 700 tahun kan. Tujuh generasi. 7 generasi. Hmm. Jadi sana itu bukan namanya angklung tapi monyan pereng, nyereng. Oh, nyemunyan pereng, Ya. ginggung, Bukan ginggung, jadi seperti etik-utik itu. Nah, bentuknya seperti angklung ya kan. Iya, tapi anu apa namanya? Satu atau dua lubang kan? Dua lubang. Ting ting tung tung gitu itu. Itu calung. Oh, lain lagi. Itu yang digetarkan gitu. Oh, itu. Nah, setelah Sekarang nyaris sudah nggak ada Pak Darsono itu Pak Darsono ya. ya kesalahan kita. Iya, ini nanti saya mengundang Pak Darsono ini mudah-mudahan nanti itu bisa terakad kembali dan insya Allah channel Lingkar Jatim dan Sandasan ini akan terus bekerja sama dengan Pak Darsono agar karya-karya ini terus banyak orang yang tahu Pak Darsono ya. Siap.